Pembahasan dan jawaban soal uraian IPS kelas 9 SMP. Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Soal pertama, jelaskan pembagian regional yang terdapat di benua Eropa. Pembagian regional di benua Eropa terdiri atas: terdapat beberapa cara untuk membagi benua Eropa menjadi beberapa region. Namun secara umum, pembagian yang paling sering digunakan adalah berdasarkan letak geografis. Berikut adalah beberapa pembagian regional utama di benua Eropa. Yang pertama, Eropa Barat. Negaranya adalah Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Luxembourg, Irlandia. Karakteristik, wilayah ini merupakan pusat ekonomi dan politik Eropa. Banyak negara di sini memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi dan merupakan anggota Uni Eropa. 2. Eropa Utara. Negara-negaranya yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia. Wilayah ini dikenal dengan iklim yang dingin, banyaknya danau, serta hutan boreal. Negara ini di sini memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan banyak sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Yang ketiga, Eropa Selatan. Negaranya adalah Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, Malta, Siprus. Wilayah ini memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang hangat dan basah. Banyak negara di sini memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Yang keempat, Eropa Timur. Negaranya adalah Polandia, Rusia bagian barat, Ukraina, Belarus, Moldova, negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan beberapa negara Balkan, Bulgaria, Rumania, dan Serbia. Wilayah ini memiliki sejarah yang kompleks, termasuk masa komunis. Beberapa negara di sini masih dalam proses transisi menuju ekonomi pasar. Yang kelima, Eropa Tengah. Negaranya adalah Jerman sebagian, Austria, Swiss, Liechtenstein, Czechia, Slovakia, Hungaria. Wilayah ini sering dianggap sebagai jantung Eropa. Banyak negara di sini memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya. Yang keenam, Eropa Tenggara. Negaranya adalah Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, Makedonia Utara, Montenegro, Rumania, Serbia, Slovenia. Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan etnis yang tinggi. Beberapa negara di sini masih dalam proses membangun kembali setelah konflik di masa lalu. Soal kedua, berikan contoh organisasi yang bekerja sama dengan latar belakang kesamaan geografis. Contohnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah salah satu contoh paling menonjol dari kerjasama regional berdasarkan kesamaan geografis. Negara-negara anggota Uni Eropa terletak di Eropa dan memiliki sejarah, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal, meningkatkan integrasi politik, dan memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, kebijakan luar negeri, dan keamanan. Yang kedua adalah ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional yang beranggota negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN memiliki kesamaan geografis, budaya, dan sejarah. Tujuan utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya.
serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Soal ketiga, mengapa Indonesia dan Jepang saling membutuhkan kerjasama ekonomi? 1. Sumber daya alam dan teknologi. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya. Sedangkan Jepang memiliki teknologi canggih yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kerjasama ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya, sementara Jepang mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil. Pasar, Indonesia memiliki pasar yang besar dengan populasi yang terus tumbuh, sedangkan Jepang memiliki produk-produk berkualitas tinggi yang sangat diminati di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang pasar luas bagi kedua negara. Alasan ketiga, investasi. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi Jepang di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor industri, tetapi juga infrastruktur, energi, dan teknologi. Investasi Jepang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, kemitraan strategis. Kedua negara memiliki kepentingan strategis yang saling melengkapi. Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pembangunan infrastruktur dan transfer teknologi, sedangkan Jepang membutuhkan akses ke pasar yang besar dan sumber daya alam yang stabil. Soal keempat, apakah kegiatan perdagangan internasional dapat menguntungkan antar negara yang melakukannya? Ya, kegiatan perdagangan internasional dapat memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara yang terlibat. Perdagangan internasional adalah tulang punggung ekonomi global yang memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang dan jasa. Berikut beberapa keuntungannya: peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, hubungan internasional yang lebih baik. Soal kelima, kemukakan perbedaan OPEC dan APEC dilihat dari negara-negara anggota dan tujuannya. OPEC, Organisasi of Petroleum Exporting Countries, anggotanya terdiri atas negara pengekspor minyak bumi, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, Nigeria, dan beberapa negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Tujuannya menstabilkan harga minyak, menjaga stabilitas harga minyak di pasaran internasional dengan mengatur produksi minyak mentah, meningkatkan pendapatan negara anggota. Dengan mengendalikan produksi, OPEC berusaha memastikan bahwa negara-negara anggotanya mendapat pendapatan optimal dari ekspor minyak. Tujuan ketiga, memperkuat pengaruh negara-negara penghasil minyak. OPEC memberikan platform bagi negara-negara penghasil minyak untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam pasar energi global. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Anggotanya terdiri atas 21 ekonomi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Cina, Australia, Selandia Baru, dan sebagian besar negara ASEAN. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui liberalisasi perdagangan dan investasi. Meningkatkan kerjasama ekonomi. APEC memfasilitasi kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota, termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Tujuan ketiga, memperkuat integrasi ekonomi regional. APEC berusaha untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik lebih terintegrasi secara ekonomi. Secara singkat dapat kita lihat dalam tabel perbedaan OPEC dan APEC berikut ini.